hari ini mau sampaikan firman Tuhan tentang called to lead, dipanggil untuk memimpin. Ya, ini udah masuk bulan Juli, nggak kerasa ya udah bulan Juli. Nah, temanya di GMS tentang kepemimpinan. Nah, sekarang saya sampaikan tentang called to lead. Nanti ibadah youth beda lagi ya. Matius 16 ayat 18, kita belajar dari tokoh nggak asing lagi namanya Petrus. Saya senang sih sama Petrus itu, jujur kalau boleh bilang. Kenapa? Dia itu firman Tuhan ya. Kalau kita pelajari kisah Petrus itu, dia itu tidak berpendidikan lah kira-kira. Orang biasa, orang sederhana gitu ya. Dia seorang nelayan, dia itu punya banyak kelemahan ya, kasar gitu ya. Lalu dia itu impulsif, cepat bereaksi gitu ya. Tapi orangnya itu berani, orangnya itu kelemahannya banyak, kelebihannya juga banyak. Lalu saya berpikir bahwa ya gak jauh beda lah sama kita. Kita ini kan orang juga punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan gitu ya. Lalu Petrus ini orang yang biasa, orang yang bahkan gak masuk hitungan mestinya untuk menjadi seorang rasul, tapi dipercaya Tuhan demikian rupa gitu loh. Nah, karena itu saya tuh senang sih sama Petrus, makanya rasanya itu gak habis-habis kalau ceritain Petrus ya. Matius 16 ayat 18 bilang begini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sebenarnya Petrus ini namanya Simon Petrus. Tapi ketika dia dipanggil sama Tuhan untuk menjadi penjala manusia, dipanggil menjadi salah satu murid Yesus, lalu di sebuah momen, di sebuah peristiwa, Tuhan itu berkata begini, engkau adalah Petrus. Saudaraku, kalau mau dipakai Tuhan itu enggak, harus ada perubahan hidup di dalam diri kita. Halo? Harus, dari Simon Petrus menjadi Petrus. Dikatakan gini, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, di sebuah momen, sebuah peristiwa, Tuhan itu ngomong sama dia, engkau Petrus katanya. Dia ini Simon Petrus, tapi dibilang engkau itu Petrus. Tuhan ini dan bilang gini, di atas batu karang ini, artinya itu batu karang ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, Tuhan mulai kasih kepercayaan lebih sama Petrus. Nah, tapi sebelum Tuhan pakai kita, harus ada yang namanya perubahan hidup di dalam diri kita. Dari Simon Petrus jadi Petrus, dan itu yang bisa menilai itu adalah Tuhan. Kalau waktu itu karena Tuhan itu adalah pemimpinnya Petrus. Tapi kalau sekarang yang harus bisa menilai perubahan hidupmu itu adalah pemimpin yang di atas, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, di atas hidupmu. Bisa orang tua, bisa pemimpin. Misalnya kalau kamu member itu sponsormu, atau kalau kamu sponsor itu CGL-mu, kalau kamu CGL itu adalah coachmu, kalau coach itu kamu adalah TL-mu gitu. Karena Yesus yang bisa lihat perubahan itu. Dan Yesus berkata kamu itu Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi sebelum kita dipakai Tuhan, pasti ini yang Tuhan cari, perubahan hidup. Bukan cuma Tuhan loh. Siapa yang bisa menilai? Siapa yang tadi saya katakan, siapa yang bisa menilai kita? Halo? Siapa? Hah? Tuhan? Betul. Tapi, halo? Leader, orang tuamu juga. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, makanya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ingat ya, kita sudah sepakat augetin, belajar menghormati Tuhan dan Roh Kudus. Kita tidak keluar masuk ke kamar mandi sebelum ibadah, pipis dulu. Ibadah kita loh cuma 1,5 jam. Jadi prepare yourself untuk ibadah. Nggak ada handphone, taruh semua di saku. Kalau nyatet gimana? Boleh nyatet tapi nggak boleh scroll yang lain. Atau buka yang lain. Belajar menghargai Tuhan, menghargai Roh Kudus. Kenapa? Loh gimana Tuhan mau pakai kamu? Kamu nggak pernah menghargai dia. Kan nggak ada perubahan hidup nanti dalam hidupmu. Kamu harus mengalami perubahan hidup supaya dipercaya lebih sama Tuhan. Dari Simon Petrus menjadi Petrus.
Dan ketika Simon Petrus menjadi Petrus, baru Tuhan ngomong, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada kepercayaan dari Tuhan. Tak kasih tahu ya, kita nih ya perlu banyak pemimpin. Perlu banyak sponsor, perlu banyak CGL, perlu banyak coach, perlu banyak TL. Perlu banyak pelayan-pelayan Tuhan. Lihat itu, coba lihat bangkunya masih banyak yang kosong. Coba dibandingkan sama orang di luar sana, anak muda di luar sana. Kita nih belum apa-apa. Padahal kita ini yang dipakai Tuhan. Jumlah kita aja loh masih sedikit dibanding anak muda di luar sana. Siapa yang mau aku utus, kata Tuhan. Kalau bukan kalian dan saya. Kita ini yang Tuhan mau utus. Karena itu saudara, ayo serius ikut Tuhan. Serius ikut Tuhan. Hari ini Tuhan cari sungguhan anak-anak muda yang memberi diri untuk dipakai olehnya. Ayo serius. Saya sudah bolak-balik bilang, Tuhan itu pemakaian Tuhan semakin mudah hari-hari ini. Kalian ini ditunggu sama Tuhan untuk apa? Memenangkan sekolahmu, kampusmu. Untuk memenangkan dimanapun kamu berada. Tapi kamu harus berubah dulu dari Simon Petrus menjadi Petrus. Dan bagaimana kamu berubah? Ya ketika serius, ketika ibadah serius, ketika CG serius, ketika setiap hari dalam hidupmu cari Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Pastor Lani 44 umurnya 3 kali lipat dari kalian. Tapi kalau loncat, saya pastikan saya bisa lebih tinggi dari kalian. Ya jangan bilang kalau yang tinggi-tinggi cowok tadi di depan saya, wih tinggi banget nih orang. Ya kalah. Tapi maksudnya gini loh, Pastor Lani kalau PAW bisa paling all out. Tapi di kamar doa Pastor Lani juga paling all out. Jangan cuman bisa hebat di depan orang. Di dalam kamar doamu itu loh. Itu yang menentukan. Dari Simon Petrus berubah jadi Petrus. Dan ketika itu terjadi, mama papa itu bisa kerasa perubahanmu. Leader-leadermu itu bisa tahu bahwa kamu ini berubah. Ada something yang spesial di hatimu. Karena itu siapa yang mau Simon Petrus menjadi Petrus? Angkat tangannya. Amin. Ayo, ini ya bangku ini harusnya enggak kosong begini. Harusnya penuh dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Kalau Tuhan ada di sini akan menarik banyak orang datang. Tapi kita harus serius. Supaya Tuhan di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Di atas hidupmu ini melalui kamu Tuhan akan pakai kamu. Tidak ada lagi member jadi sponsor jadi CGL. Coba bayangkan CG ada di mana-mana. CG ada di rumah-rumah kalian yang pimpin. Orang-orang berbondong-bondong melayani. Duh kok lihat asyarnya, kok CC itu lagi yang asyar, CC itu lagi asyar. Kamu memberi diri, aku mau jadi asyar. Aku kasih hidupku untuk jadi asyar. Kamu bisa main musik dan segala macam. Kamu les musik. Kasihan ya yang main musik itu kamu memberi diri. Guys, Tuhan tunggu kamu. Tuhan tunggu siapa lagi untuk memenangkan kota ini kalau bukan kita. Siapa lagi yang mau melayani ibadah AUG ini loh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ini yang Tuhan cari dan Tuhan tunggu. Halo katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu ditunggu Tuhan, aku juga. Bilang gitu, jangan lupa ya aku juga ditunggu Tuhan ya. Oke, selanjutnya. Dikatakan begini ya. Apa yang kita pelajari dari Petrus ini? Yang pertama, seorang pemimpin seperti Petrus ini, apa ya? Tuhan tidak mencari orang sempurna, Tuhan mencari orang yang mau. Yang pertama, mau meninggalkan zona nyaman. Setiap kita punya comfort zone. Siapa yang punya comfort zone di tempat ini? Iya kan? Kalau enggak punya berarti enggak hidup jangan-jangan. Tadi saya berlutut di situ, saya nangis. Saya nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya merasa bahwa saya belum kasih yang terbaik buat Tuhan.
masih ada dalam hidup saya ini, masih ada akunya, masih ada Laninya. Padahal kalau dibilang ya, banyak hal yang tak pegang pelayanan ini. Tapi saya merasa bahwa aku masih banyak akunya. Saya nangis di hadapan Tuhan tadi. Ampuni aku Tuhan, biar kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Kita punya comfort zone. Saya juga punya comfort zone. Mungkin ya saya tidak boleh bermegah ya. Tapi Tuhan sudah mengoyak hidup saya ini puluhan tahun, berkali-kali, bahkan ribuan kali, ratusan ribu kali mungkin ya. Saya sudah 26 tahun ikut Tuhan. Tapi ternyata saya menyadari bahwa saya masih belum, masih kurang. Saya masih banyak Laninya ternyata. Saya minta ampun. Saya minta ampun. Mau enggak meninggalkan zona nyaman? Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus ini hidupnya sudah enak. Dia punya comfort zone, dia adalah seorang penjala ikan. Hidupnya sehari-hari udah begitu. Nggak tahu ya orang kalau mancing malam atau pagi ya. Ada yang pernah mancing? Malam kan ya? Malam gitu ya sampai subuh gitu ya mungkin ya. Setelah itu menghela jalannya. Dia sudah biasa, rutinitasnya sudah gitu loh. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dan bilang gini, "Petrus, tinggalkan jalamu, ikut aku." Loh, ini sesuatu yang baru buat Petrus. Kamu siapa? Aku suruh ikut kamu juga. Mungkin gitu juga. Lalu, aku ikut kamu ngapain? Gitu ya. Lalu dia tahu akhirnya jadi penjala manusia. Loh, penjala manusia tuh kayak apa? Aku biasa penjala ikan. Aku biasa cari ikan. Aku enggak pernah penjala manusia itu. Itu apa? Dia mungkin harus belajar baru. Dia mungkin harus ditekuk lagi. Dia mungkin harus diajari dari awal lagi. Loh, aku sudah sampai sini. Aku sudah di sini. Kenapa aku harus belajar lagi? Mungkin. Who knows? Tapi yang saya tahu, Petrus sedang dikoyakkan zona nyamannya. Apakah kamu mau ikut aku, Petrus? Dia biasa jala ikan. Apa kamu mau? Aku biasa loh ya kalau hari Sabtu itu datangnya mepet-mepet ke gereja. Loh, kok sekarang disuruh datang lebih awal? Aku pelayanan. Aku harus doa dulu bareng-bareng. Saudara, kalau engkau pelayanan belajar tertib. Kalau memang sudah ditetapkan satu jam sebelumnya datang dan untuk doa sama-sama. Do it, lakukan, jangan di skip. Karena apa? Karena itu bukan sekedar rutinitas. Itu mendatangkan Tuhan sama-sama atas ibadah kita. Kita ini bukan cuma melayani gitu doang setelah itu pulang. Enggak, itu berarti kita bukan melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita sendiri. Tapi kalau kita melayani Tuhan, di-prepare lebih jauh lagi. 1 jam sebelumnya misalnya suruh datang. Jangan mana kok enggak ada yang datang. Saudara, kita sedang melayani Tuhan. Petrus, zona nyaman. Aku biasanya 4:30 ibadah, 4:30 kurang 5 aku datang. Bahkan kadang waktu PAW-nya itu sudah mulai 1-2 lagu, aku baru datang. Sekarang, aku disuruh datang lebih awal, come on. Gak enak lah, gak asik lah. Aku masih punya ini, punya itu dan segala macam. Saudara, kalau engkau mau menjadi seorang pemimpin, keluar dari zona nyamanmu. Kau harus keluar dari zona nyamanmu. Bukan cuma pemimpin yang dibilang hari ini ngomong pemimpin, bukan cuma pemimpin CG loh, enggak loh. Bukankah engkau semua adalah pemimpin masa depan? Entah nanti kamu jadi apa, misalnya kamu nanti jadi apa seorang banker kah atau apa, atau megang perusahaan dan segala macam whatever, kita semua dipanggil jadi pemimpin. Dan hari ini latihannya memimpin di gereja dulu terlebih dahulu. Latihan di sini, latihan mimpin di CG, mungkin di ibadah dan segala macam. Ini latihannya. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan kalian semua jadi pemimpin yang sesungguhnya. Dan pemimpin yang sesungguhnya itu gak bisa ada di zona nyaman. Gak ada, saudara. Kamu harus koyakkan zona nyaman ini.
keluar dari zona nyaman, mau meninggalkan zona nyaman sama seperti Petrus. Dia harus belajar baru, dia harus ikut orang. Mungkin sebelumnya itu Petrus jadi kepala nelayan. Tapi begitu dia meninggalkan jalannya, ikut menjadi penjala manusia, dia ikut orang. Gak gampang loh, orang biasa kerja sendiri lalu jadi ikut orang, gak gampang. Itu keluar dari zona nyaman. Dulu jadi pemimpin, sekarang kok jadi biasa suruh belajar dari awal. Gak gampang, tapi tahukah engkau kalau seorang pemimpin sejati tidak ada masalah kalau dia harus keluar dari zona nyamannya. Karena dia percaya namanya pemimpin dimanapun dia berada, dia tetap pemimpin. Dia akan bisa mengatasi semua perubahan yang terjadi. Dia bisa menjadi adaptasi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus beradaptasi dia. Sekalipun dia kadang terbentur sama Yesus. Tapi dia adaptasi. Dia harus belajar yang namanya otoritas. Yaitu ada Yesus yang punya otoritas. Mungkin dulu ini peraunya dia. Otoritas ada di tanganku. Semuanya aku yang ngurus. Gak ada orang lain. Tapi hari itu ketika dia menjadi penjala manusia. Ada otoritas lain yaitu Yesus. Dia tidak bisa mimpin semena-mena. Dia kan bilang gini, sekali-kali aku enggak. Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Rasanya itu dia mau belani Yesus. Yesus bilang apa? Hanya engkau hai iblis. Itu bukan kehendakku. Diproses terus hidupnya tuh sama Yesus. Tidak gampang. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Harus meninggalkan itu. 2 kali ini Tuhan bicara dalam hidup saya dalam waktu dekat. Tadi waktu di situ, minggu lalu waktu di sini juga. Saya bilang Tuhan, enggak tahu mungkin apa yang mau Tuhan minta dalam hidup saya. Tapi saya bilang Tuhan, yaitu saya merasa bahwa aku belum kasih yang terbaik buat Tuhan. Keluar dari zona nyamanmu. Engkau sudah punya rutinitas mungkin segala macam, Tuhan minta lebih. Kalau dulu mungkin saat teduh cuma 1 kali, tiba-tiba Roh Kudus minta kamu saat teduh sehari 2 kali. Why not? Kasih buat Tuhan. Tiba-tiba kayak Tuhan kasih, kamu biasanya enggak pernah loh ngalami kayak gini. Ketika lihat orang sama-sama anak muda, mungkin dia ngamen atau apa, kamu bisa punya belas kasihan. Why not? Turun sebentar hampiri orang itu dan kasih sesuatu mungkin. Itu keluar dari zona nyaman. Mau enggak? Lihat. Bangkunya ini loh banyak yang kosong. Harusnya ini penuh. Sekolahmu aja berapa jumlahnya? Teman-temanmu ada berapa di kelas? Kalau seandainya semua auditin di tempat ini terbuka. Dan semua mencari Tuhan dan bilang aku mau keluar dari zona nyamanku. Sudahlah, enggak peduli mau jadi pemimpin atau apa. Tapi keluar dari zona nyaman. Saya percaya tempat ini enggak kira cukup. Tempat ini enggak mungkin cukup. Kita tidak mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin Tuhan dan pekerjaannya di muka bumi ini. Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan. Saat Yesus memanggil Petrus, ia sedang menjadi nelayan. Yesus berkata, ikutlah aku. Petrus segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Seorang pemimpin harus siap meninggalkan rasa aman. Meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan egonya. Meninggalkan ketakutan di hidupnya. Untuk apa? Untuk ikut Yesus. Untuk ikut Yesus. Dikasih tahu, ayo kamu saling membangun ya. Belajar kamu untuk mulai saling membangun. Jangan pernah berkata enggak bisa. Iya aku mau. Kamu harus keluar dari zona nyaman, dari ketakutanmu. Mungkin kamu orang yang pendiam. Tapi harus disuruh bicara di depan teman-teman CG. Is okay. Do it. Lakukan. Ada leader mau berkata mau ndak ya kamu pelayanan di mana di baptisan dan segala macam. Jangan tolak, berkata iya aku mau. Bayar harganya, keluar dari zona nyaman. Halo katakan amin. Halo katakan amin. Yang kedua, terkadang bisa gagal. Pemimpin itu terkadang bisa gagal, tapi tidak hidup dalam kegagalan. Manusia ini bisa gagal guys. Tapi jangan hidup dalam kegagalan. Matius 14 ayat 29 sampai 30 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Petrus tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Apa sih yang Petrus pernah gagal apa aja? Yang pertama, Petrus pernah tenggelam saat berjalan di atas air. Petrus pernah memotong telinganya prajurit. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Tapi Petrus tidak hidup dalam kesalahan itu. Dia bangkit, saudara. Kita pernah gagal. Coba lihat ya. Kalau saya tanya misalnya, siapa Petrus? Siapa Petrus? Menurutmu siapa Petrus? Ada yang bisa sebut? Yuk, siapa Petrus? Ayo ngomong yang keras dong. Siapa Petrus? Siapa? Hah? Bener-bener kok gak bisa denger ya? Apa? Nelayan. Apalagi siapa Petrus? Setelah jadi nelayan aja nyebutkannya. Siapa Petrus? Hah? Kok gak denger ya? Rasul. Oke, siapa lagi Petrus? Murid apa? Murid yang? Murid Yesus. Oke, siapa lagi Petrus? Kita kenal enggak kenal ya. Kita enggak kenal, dia udah enggak ada ya. Petrus itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air, betul? Kita loh enggak pernah sebut Petrus itu orang yang tenggelam di dalam air. Lihat, padahal dia pernah gagal tenggelam. Lihat, kadang bisa gagal, tapi Tuhan tuh enggak pernah ingat kegagalan kita. Yang Tuhan ingat itu adalah bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Karena itu kita kadang bisa gagal. Kita kadang bisa gagal jadi pemimpin, gagal jadi anak. Kadang kita gagal jadi seorang CGL mungkin, lihat anak-anakmu. Tapi Tuhan tidak pernah lihat kegagalanmu. Tuhan selalu lihat ketaatanmu. Ketika Tuhan berkata, ini aku, berjalanlah di atas air. Petrus tidak nunggu yang lain. Tidak nunggu teman-temannya, ayo yuk jalan bareng-bareng yuk. Enggak. Tapi dia keluar dari paru berjalan di atas air. Lihat, kita tidak pernah, sampai sekarang aja loh, udah berapa ribu tahun. Kalau kita ngomong Petrus itu adalah murid Yesus yang bisa berjalan di atas air. Kita tidak pernah bilang Petrus itu yang tenggelam di dalam air, gak pernah. Kita selalu bilang seorang yang pernah berjalan di atas air itu adalah Petrus namanya. Dengan kata lain, guys, kita bisa gagal, tapi jangan hidup dalam kegagalan. Kita bisa salah, tapi jangan pernah memukul diri dan setelah itu kamu diam di situ. Tapi apa? Bangkitlah, berjalanlah kembali. Kadang ya ketika kita bisa gagal dalam nilai sekolah kita, jangan terlalu memukul diri sampai rasanya dunia itu runtuh. Come on, masih ada waktu untuk bisa memperbaiki. Perbaikilah, bangkit dan perbaiki lagi. Ketika engkau mungkin jatuh dalam dosa, saya ngomong gini jangan dijadikan alasan untuk kamu bisa jatuh bangun dalam dosa ya. Tapi kalaupun kamu jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Keluarlah dari situ. Karena Tuhan tidak pernah ingat pelanggaranmu, kesalahanmu. Yang Tuhan ingat itu adalah ketaatanmu sama Tuhan. Katakan amin. Kita bisa gagal. Jangan gitu dong aminnya. Saya jadi takut loh. Amin biasa gitu. Amin. Nah gitu. Ya. Coba lihat Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lihat, Petrus juga pernah buat kesalahan, memotong. Dia ini sok-sokan, motong gitu ya. Tapi ya Tuhan baik sama dia. Lihat. Kalau dilihat dari kegagalannya, mungkin banyak orang berkata Petrus tidak layak jadi pemimpin. Tapi Tuhan melihat lebih jauh daripada kegagalannya. Ingat, kegagalan bukan akhir cerita. Yang menentukan masa depanmu bukan seberapa sering kamu jatuh, tetapi apakah kamu bangkit bersama dengan Tuhan. Banyak kita kadang merasa gagal karena nilainya jelek. Pernah berbuat dosa, mengecewakan orang tua mungkin. Atau kehilangan semangat.
Tapi dengar saya baik-baik, Yesus belum selesai sama kamu. Karena itu jangan tinggal di situ. Bangkit. Bukan berarti gini ya, enggak tinggal di situ, oke happy aja nilainya jelek. Oh bukan. Bangkit, perbaiki dirimu. Perbaiki dirimu, jangan tinggal di kegagalanmu. Jangan pura-pura kamu itu nilainya nilainya sedang enggak baik-baik saja tapi pura-pura mengabaikan, enggak bisa. Kamu harus perbaiki itu. Bangkit dan berkaryalah lebih lagi. Bangkit, atur lagi waktumu. Mana ya yang buang waktu sia-sia? Oh ini nih sia-sia. Oh ini. Buang itu semua. Prioritaskan Tuhan, prioritaskan keluarga, prioritaskan sekolah gitu. Tapi yang Tuhan mau, jangan kita diam di situ. Tapi lakukan sesuatu. Katakan amin. Siapa di tempat ini yang pernah gagal? Gagal apapun dah. Siapa yang pernah? Kadang ya kita bisa gagal untuk menyenangkan orang tua. Saya juga pernah. Kadang gagal untuk apa? Untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang bisa merasa gitu. Saya pernah merasa gagal jadi pemimpin. Sungguhan. Suatu ketika saya kok lupa ya. Tapi waktu masih awal-awal ya belajar jadi pemimpin gitu ya. Saya merasa bahwa saya kurang maksimal. Rasanya kok, saya merasa saya itu gagal untuk menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Saya itu enggak nurut soalnya. Tuhan itu suruh lepasin, tapi saya enggak taat. Tuhan eman, aku masih sayang, aku masih seneng. Berat Tuhan. Tapi Tuhan itu kayak minta itu loh, tapi saya enggak mau. Sampai suatu ketika hati sehari itu bangun tidur tuh hati tuh enggak enak sama sekali. Rasanya tuh sesek di hati itu ya. Sepanjang hari itu karena apa ya hatiku kok enggak enak. Saya coba putar lagu enggak terjadi apa-apa. Saya coba baca Alkitab kayaknya garing gitu ya baca Alkitab enggak ngalami apa-apa. Lalu coba doa ambil gitar kok kayaknya kering juga kayak ketemu atap tembaga kayaknya nggak bisa tembus ngalami hadirat Tuhan gitu ya. Saya tuh nggak ngerti itu apa ya gitu ya. Sampai akhirnya itu saya tahu ketika saya pulang kuliah. Pulang kuliah itu ya saya hati itu sambil ujian itu nggak enak hati itu. Ternyata ya saya itu baru sadar itu apa ya waktu saat teduh malamnya. Besok kemarinnya itu kemarinnya itu pemimpin saya itu kasih saya ayat siang-siang. Kasih saya ayat dan saya nggak suka sama ayat itu loh. Kok kayak Tuhan ngomong suruh lepas lagi. Gitu ya, saya nggak suka, saya coba mengabaikan itu. Ternyata saya itu bukan sedang mengabaikan pemimpin saya. Saya itu sedang mengabaikan Tuhan dan Roh Kudus dalam diri saya. Tanpa saya sadari setelah hari itu hati itu enggak enak. Besok paginya lebih lagi. Enggak enak hati itu. Sampai akhirnya ujian enggak enak. Selesai ujian kan saya kuliahnya malam kan. Setelah itu sampai di kamar kos gitu ya. Setelah itu saat teduh. Saya biasa saat teduhnya malam. Jam 10:30 sampai 11:30 malam. Jangan ditiru ini ya. Tapi itu waktu saya saat teduh benar-benar karena kusuk enggak ada yang ganggu. Gitu ya. Lalu disitulah saya ndak bisa. Saya tuh udah pura-pura tidur aja, bawa tidur aja. Hati ini ndak enak bawa tidur aja gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya saya bangun. Lalu saya berlutut. Saya bilang gini, ya Tuhan. Ndak usah ngomong lagi. Saya bilang gini, ya wes Tuhan. Aku nurut. Nangis saya. Nangis. Tapi engkau tahu aku enggak mampu, aku enggak bisa. Tapi kayak di dalam hati gini loh. Kamu enggak bisa, aku yang mampukan kamu. Aku cuma cari ketaatanmu. Hari itu saya merasa gagal jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena saya enggak taat sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni aku. Aku salah, aku salah. Aku salah Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Coba pujian ini main kunci apa? C ya.
Taat, aku mau ikut Tuhan. Apapun Tuhan, sekalipun aku enggak mudah, enggak gampang, aku mau. Setelah itu apa yang enggak pakai lama. Besoknya, itu kan malam soalnya. Besoknya saya langsung melakukan apa yang Tuhan minta. Saya enggak hidup dalam kegagalan saya. Tapi apa, saya bisa gagal jadi anak Tuhan. Tapi saya enggak mau tinggal di situ. Saya enggak mau diintimidasi. Saya tidak mau dicuri sukacita saya. Saya tidak mau diambil damai sejahtera saya. Saya tidak mau berlarut-larut di padang gurun. Karena kalau tidak gitu aku tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saya tahu kalau saya taat ada kemuliaan yang Tuhan berikan buat hidup saya. Karena itu besoknya tidak nunggu lama. Saya langsung taat. Saya lakukan apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Hai anak muda, Tuhan tunggu kamu. Tuhan tunggu kamu. Tuhan tidak cari kehebatan kita. Tuhan tidak cari kesempurnaan kita. Come on, nobody perfect. Saya juga. Tapi yang Tuhan cari itu adalah kita tidak hidup, kita mau jadi orang yang taat. Dan kita tidak hidup di dalam kegagalan kita. Hari ini, kalau kamu tahu, kamu bolak-balik nyakiti hati Tuhan. Lewat ketidaktaatanmu, stop it. Berhenti untuk nggak taat. Berhenti, tinggalkan itu zona nyamanmu, tinggalkan dosamu, di situ terus. Kau sudah tahu loh Tuhan minta itu di hidupmu, tapi kamu masih mencobai Tuhan terus. Hari ini juga saya berharap ya, jangan ada yang pacaran nih ya. Tapi kalau sampai ada yang pacaran hari ini, coba dengar. Pastor Lipi kemarin ngomong ya, belum waktunya udah bisa biayain pacarnya enggak. Tapi ini loh. Saya cuma mau bilang ini loh. Hiduplah takut akan Tuhan. Nggak usah sudah ini semua. Ya udah tak wakili, sudah nggak usah lagi. Tapi tahu nggak? Belajarlah taat. Belajarlah menyenangkan Roh Kudus dengan hidupmu, katakan amin. Yang ketiga. Dibentuk melalui proses. Pemimpin itu dibentuk melalui proses. Yohanes 21 ayat 2-3, di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Lihat ya, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kalau kamu tahu ini peristiwa, ini adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati. Lalu Petrus itu enggak tahu loh kalau Yesus itu dia pikir Yesus sudah mati. Makanya begitu Yesus itu mati, Petrus jadi Simon Petrus lagi. Petrus yang sudah penjala manusia jadi penjala ikan lagi. Jadi dia nangkep ikan lagi. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yang ketiga, dibentuk melalui proses. Saudara, mungkin hari itu adalah titik terendah Simon Petrus di dalam hidupnya. Tahukah engkau saudara, setiap kita ini punya titik terendahnya dalam hidup ini. Nggak tahu ya, Pastor Lani ngomong gini, anak AOGT ini paham apa enggak. Tapi setiap kita punya titik terendah. Itu Simon Petrus, dia itu mungkin di titik terendahnya ketika melihat Yesus, teladannya mati di atas kayu salib. Sehingga kayak dia enggak punya pegangan lagi. Dia enggak punya harapan lagi. Dia seolah-olah enggak punya masa depan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Dia kembali jadi penjala ikan. Dia kembali namanya balik lagi jadi Simon Petrus. Saudara, tahukah engkau terkadang ya, di dalam hidup ini ada yang namanya proses. Sehingga Tuhan izinkan kita ada di titik terendah. Tapi hati-hati. Ketika di titik terendah itu apa yang terjadi? Waktu itu ketika Tuhan Yesus itu datang akhirnya menjumpai Petrus dan yang lainnya. Kalau engkau baca terus ayatnya, itu akhirnya temannya bilang gini, Petrus itu Yesus. Lalu Petrus itu buka pakaiannya, lalu dia menceburkan diri ke laut, lalu dia itu pergi menghampiri Yesus gitu ya. Tapi tidak berani ngomong apa-apa. Lalu apa yang dilakukan? Makan ikan goreng sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus barbecue sama yang lain makan.
Dikasih makan, akhirnya makan. Diam-diaman. Yesus, Petrus sudah tahu ini Yesus tapi diam-diaman. Yang lain juga sudah tahu ini Yesus tapi diam-diaman. Gitu ya. Mungkin Petrus bilang gini, aduh kenapa aku jala ikan lagi. Aduh ini Yesus ini di depanku. Mungkin gitu ya dan segala macam ya. Enggak tahu gimana responnya. Setelah Yesus cuma diem aja. Kasih makan. Aduh saudara, pemimpin luar biasa Yesus ini. Sekalipun tahu kelemahan anak rohani yang dipimpin, dia tetap tenang. Tapi bukan tenang setelah itu mengabaikan, enggak. Dia pasti ngomong sesuatu sama Petrus. Setelah selesai makan, lalu apa yang dikatakan? Yesus itu akhirnya ngomong berdua sama Petrus. Lalu bilang gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Yesus ngomong Petrus, engkau mengasihi aku. Yesus itu sedang ngomong ke hatinya Petrus. Dia sedang ngomong ke titik terendah Petrus itu. Dia sentuh hatinya Petrus itu. Gembalakan domba-dombaku, lihat. Cuman sentuh hatinya, dikasih kepercayaan sama Tuhan. Sentuh hatinya, kasih kepercayaan sama Tuhan. Kita ini akan mengalami proses dari Tuhan, pasti. Tapi waktu kita mengalami proses, gimana? Sebenarnya Tuhan tuh nyentuh hatimu. Kalau hatimu benar, didapati benar. Sampai benar itu hatinya. Karena 3 kali Tuhan ngomong sama Petrus. Apakah kamu mengasihi aku Petrus? Apakah aku mengasihi? Seolah-olah kayak gitu. Begitu kayak seolah-olah Tuhan benar dan begitu benar. Gembalakan domba-dombaku. Kepercayaan itu tetap Tuhan akan kembalikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencari anak-anaknya yang bisa dipakainya. Saudara, setiap kita ada prosesnya pasti. Karena itu setia terus di situ. Jangan kemana-mana, jangan kecewa, jangan malah sudah aku enggak mau CG lagi. Kenapa? Ya soalnya aku loh, yang lainnya ditelepon aku kok enggak ditelepon. Come on. Masa jadi pemimpin cuma enggak ditelepon setelah itu enggak CG lagi. Aku enggak mau CG lagi. Kenapa? Iya loh, yang ulang tahun loh yang lainnya disurprisein. Aku kok enggak. Hey guys, pemimpinmu juga manusia kadang lupa. Enggak pernah ada maksud apa-apa. Jangan terlalu baper dong. Jangan terlalu sensitif. Coba kasih tahu kanan kiri. Guys, jangan sensitifan. Gitu ya. Jangan baperan. Iyalah. Memang kita ini sepenting apa sih? Kalau menganggap diri itu penting ya kayak gitu. Baper terus. Kadang ya, tak ceritain ya. Pastor Lani aja. Kalau tanggal lahir itu sulit ngapalin. Mau jujur. Kenapa bisa gitu? Pastor Sam aja ulang tahun waktu pertama menikah. Ulang tahunnya persis hari Minggu. Salaman ibadahnya 3 kali waktu di Jember itu. Oh Tuhan berkati, Tuhan berkati. Setelah selesai salaman Pastor Sam bilang. Waktu itu bukan panggilnya yang Nik, lu enggak ingat hari apa? Hari Minggu. Segitu doang. Ya udah, ibadah 2. Lu enggak ingat hari apa? Hari Minggu. Saya kedua gak worry. Kenapa memang ini masa gak tahu nih hari Minggu? Mulai mikir apa ya? Oh, ulang tahunnya dia. Baru ingat. Kenapa? Di keluarga saya itu ulang tahun itu enggak pernah ada yang ngucapin. Baru ketika saya menikah itu baru ngerti ternyata juga spesial buat orang lain. Di pernikahan itu saya belajar ngingetin ulang tahunnya orang lain. Itu pun sorry ya kalau ada pemimpin yang saya lupa. Lo lihatan lah pemimpinmu nih lo bukan robot yang bisa didesain begitu presisi. Baperan kenapa? Kadang kita tuh diproses. Kadang diproses. Dan kadang itu sampai di titik yang terendah. Tuhan itu punya acara sama kita. Biar kita enggak jadi orang yang, coba bayangkan jadi pemimpin. Nanti kalau sudah tinggi tapi baperan coba. Mau jadi apa? Dikit-dikit enggak cocok sama dia. Oke, nanti dengan segala cara, gimana caranya orang itu sudah enggak usah di sini lagi. Loh, wih kejam banget. Mbok salah loh. Kalau kita enggak bisa menang atas diri kita sendiri.
bahwa Tuhan juga memproses hidup kita supaya kita berkurang. Kita akan jadi pemimpin model begitu. Kita akan jadi pemimpin yang like and dislike. Aku suka dia jadi, kalau enggak suka enggak usah. Ini ya, enggak usah lah. Enggak usah dinaik-naikin biar di sini terus. Gak ada loh, Tuhan tuh enggak pernah gitu. Kepada, coba bayangkan, kepada Simon, kepada Yudas Iskariot aja. Yang Tuhan tahu, Tuhan kan maha tahu kan. Yudas Iskariot ini akan menjual Yesus. Apa Yesus nggak tahu? Tahu. Tapi masakan, oke, ketika basuh kaki murid-muridnya. Oke, kamu ya yang akan menjual aku. Kita loh nggak sampai dijual sama anak rohani kita. Kadang kita itu digosipin aja. Kita bisa, kamu ya yang ngomongin aku. Skip, gak usah diajak makan. Loh, Yesus enggak. Ini ya yang akan menjual aku. Tetap dibasuh kaki murid-muridnya. Tetap Yudas kakinya dibasuh juga. Itu pemimpin sejati. Dan untuk ke sana Tuhan akan proses kita. Tuhan akan proses kita. Kita enggak mau baperan, amin. Amin. Siapa yang enggak mau baperan? Sama Tuhan Yesus boleh baperan. Kok bisa? Keluar air mata, laki nangis sampai jelek, enggak apa-apa. Itu kalau sama Tuhan. Oh, aku kan laki, enggak usah. Aku laki. Ada gebetanku di depan, malu aku. Mau nangis. Kalau sama Tuhan, jadilah seperti anak kecil. Kata firman Tuhan, jangan pernah tolak anak-anak ini. Anak-anak ini yang milik punya kerajaan surga. Apa maksudnya? Hatinya tulus, murni, apa adanya. Kalau sama Tuhan, nangis gak apa-apa. Baperan dikit gak apa-apa. Oh, ini Tuhan ya. Kok ngasih aku kayak gini? Oh, Tuhan tuh memang cinta nih loh sama aku. Boleh kayak gitu. Oh, Tuhan itu loh sayang sekali loh sama aku. Boleh itu. Itu baper kan? Iya boleh, tapi kalau untuk Tuhan, kita tidak boleh baper untuk diri kita sendiri atau orang lain. Tapi buat Tuhan kita boleh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir. Dipenuhi Roh Kudus. Petrus itu seorang yang penakut. Tidak cocok ya. Ngomongnya aja gede. Ngomongnya aja kayak songong nih orang. Oh, sekali-kali aku enggak, Tuhan. Iya yang lain, aku loh ndak songong. Memang ya hati-hati. Orang yang mulutnya besar, nyalinya kecil biasanya. Kita tuh paling takut kalau orangnya itu diem. Itu orang diem, mulutnya ndak besar, itu biasanya nyalinya besar. Tapi kalau kita koar-koar, wah apa? Itu biasanya nyalinya kecil. Sama Petrus juga, nyalinya kecil. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus itu mau disalibkan, orang-orang bilang begini, loh ini loh salah satu dari pengikutnya. Petrus bilang gini, enggak kok, bukan aku. Loh mana Petrus yang sebelumnya yang berkata, oh mana, aku sekali-kali enggak Tuhan. Mana, ini nih ya dipotong itu telinganya salah satu pasukan itu, oh hebat banget. Tapi ternyata dia tuh penakut, nyalinya kecil. Ketika di masa sukar itu sungguh dihadepin. Ini loh pemimpin sejati. Di masa sukar itu bukan lari. Hadepin guys. Masa sukar dalam hidupmu dihadepin. Jangan lari. Hal yang buruk sekalipun hadepin. Sekalipun padahal paling gampang itu cuma satu. Apa? Dua. Apa? Menyerah. Yang kedua putar haluan, balik kucing. Tapi pemimpin sejati selalu maju depan. Nah ini Simon Petrus. Aku enggak bukan aku. Sampai akhirnya begitu ayam berkokok, dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus? Ketika hari Pentakosta itu terjadi. Ketika Yesus terangkat ke surga. Dan setelah itu pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Lidah-lidah api. Para rasul-rasul dipenuhi oleh lidah-lidah api. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Petrus dengan berani. Dia berkhotbah. Loh. Sebelumnya loh. Jadi saksi Kristus takut. Ditanyain pengikut Kristus takut. Waktu Yesus itu mau disalibkan. Begitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Langsung dia berdiri dengan berani kata firman Tuhan.
Dia menyampaikan tentang Yesus. Jadi kesaksian gak ditutup-tutupi loh. Di depan 3.000 orang. Di depan banyak orang. Sampai 3.000 orang itu memberi diri diselamatkan. Kok bisa dipenuhi Roh Kudus? Saudaraku, Petrus itu sebelumnya mudah menyerah, menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, dia menjadi orang yang berani. Berani bersaksi, berani berkhotbah di depan orang. Karena itu, kejar Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong sejati untuk membantu kita jadi pemimpin. Seperti yang Tuhan mau. Saya juga penakut. Saya enggak berani khotbah. Saya pernah cerita ini ya. Diaugetin atau enggak ya. Dulu saya gembala youth ya. Tapi enggak wani khotbah. Enggak berani. Jadi siapa yang tak jadwal, siapa yang tak jadwal, siapa yang tak jadwal. Sampai suatu ketika ada seorang hamba Tuhan bilang gini, gimana lo kamu? Wong Tuhan percayakan ini kebun anggur kok ke kamu. Tapi kamu suruh orang lain yang kelola. Padahal kepercayaan itu ada di kamu. Kamu yang harusnya ini waktunya pohon anggurnya dipotong. Ini waktunya pohon anggurnya dikasih pupuk. Ini waktunya pohon anggur disiram. Itu kamu yang tahu karena kamu yang dikasih kepercayaan. Kenapa kamu suruh orang? Iya kalau motongnya benar. Kalau salah gimana? Tiba-tiba kata-kata itu berbicara dalam hidup saya. Iya benar ya. Akhirnya saya mulai jadwal diri saya khotbah. Waduh, benar-benar gimana khotbah caranya ya apa? Tapi saya belajar, saya cuma cari Tuhan, tanya Tuhan gimana ya caranya khotbah? Ajarin, diajari sama pemimpin-pemimpin. Tapi saya mulai berani ketika Roh Kudus itu tolong. Roh Kudus tolong. Roh Kudus. Makanya ya saya bilang sama kalian, menghargai Roh Kudus itu hargai demikian rupa. Waktu ibadah, waktu kamu saat teduh, waktu kamu ini ya nyanyi, praise, ayo lompat yang terbaik. Ya, waktu worship taruh hatimu ke Tuhan. Dan ingat ya, dekat sama Tuhan itu enggak cuma waktu ibadah atau CG, bukan. Waktu kamu itu taat sama Tuhan, itu juga kamu semakin dekat sama Tuhan. Itu keintiman. Contoh, mau ngomong kasar, mau ngomong kotor, tiba-tiba Roh Kudus bilang, gak boleh kan itu. Langsung kamu tahan, itu kamu semakin dekat sama Tuhan. Makanya Pastor Lani percaya, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, gak mungkin kamu bully teman, gak mungkin kamu nyontek, gak mungkin kamu itu berani sama orang tua, gak mungkin kamu buang-buang waktu yang sia-sia, gak mungkin. Kamu akan sadar sendiri ini gak benar, ini gak benar. Kayak gini ini gak benar. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam dirimu. Dan ketika kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dialah yang memampukanmu untuk menjadikan kamu pemimpin. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri.